Dan untuk semuanya yang telah mendengarkan, untuk acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ustadz Budi. Kepada beliau kami persilahkan. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Malah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah aku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Budi. Tahukah kalian pada tahun 1916 para penjajah yang ada di Turki seperti Inggris, Italia dan Rusia bagi saya perjanjian Spikot. Kemudian dari perjanjian itu menciptakan 3 daerah konflik, yang Palestina, Irak, Persia dan Syria. Kemudian setelah tahun perjanjian Spikot, Yahudi menduduki Palestina dengan perjanjian Balfour. Tanggalnya Palestina yang luas 120.466 km persegi yang sesuai dengan Paris Inggris sesuai dengan perjanjian Spikot dibagi menjadi 2, 77% warga Palestina Arab dan 23% itu Yahudi Arab. Yang kira-kira untuk Palestina 92 km persegi, untuk lebih 28 kita telah mendengar pernyataan dari Amerika, pernyataan sepihak yang dimana menjadikan kota Al-Quds atau kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan ini kita tetap karena telah melanggar hak, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa sesuai dengan undang-undang dasar yang ada di Indonesia.
Namun daripada itu, Allah telah mengatakan dan tujuan yang takut tidak terasa tahu. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu menjadi pengalaman pada Bapak Kuswanto. Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bersyukur kita dikumpulkan dalam keadaan walafiat untuk bersama-sama berdoa dan juga sebagai menguatkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sekarang terdolimi, tertindas oleh bangsa Zionis Israel. Yang kedua, salawat serta salam semoga terhaturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat beliau, keluarga beliau, dan orang yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan sunnah. Amin. Inilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara ini diadakan sebagai bentuk kepedulian kita bangsa Indonesia, yang kita lanjutkan perjuangan dari Bung Karno yang dulu ketika Indonesia merdeka, salah satu negara yang pertama kali mendeklarasikan mendukung kemerdekaan negara bangsa Palestina. Allahu Akbar. Dan ini kita Palestina merdeka, maka kita sebagai bangsa merdeka, maka kita punya kewajiban untuk meneruskan apa yang dilakukan Bung Karno. Pernah mengatakan bahwa ketika bangsa Palestina merdeka, karena Palestina belum diberikan oleh orang, maka dari saat itulah kita bangsa Indonesia harus untuk membela bangsa sampai karena Palestina diberikan oleh Israel kepada bangsa Allah. Ikhwah fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat kita. Saya akan mungkin ini menjadi yel-yel kita ya, sebagai contoh. Ketika saya bilang dua kata untuk Palestina, kalian boleh menjawab bebaskan, bebaskan. Dan ketika saya bilang satu kata untuk Zionis, maka hancurkan. Itu ya. Oke, bersama-sama. Dua kata untuk Palestina, bebaskan, bebaskan. Dua kata untuk Palestina, bebaskan, bebaskan. Dua kata untuk Palestina, bebaskan, bebaskan. Satu kata Zionis Israel, satu kata Zionis Israel, satu kata Zionis Israel. Dan ada kata-kata yang ketiga, Salam al-Ayyubi tentang Palestina. Beliau mengatakan, Haibar, Haibar Yahud, Yesus Muhammad sebut bahwa pergilah kaum Yahudi, kami pasukan Nabi Muhammad telah datang. Oke, kita bersama-sama. Haibar Yahud, Yesus Muhammad sebut. Oke. Haibar Yahud, Yesus Muhammad sawfa ya'ud. Yesus Muhammad sawfa ya'ud. Oke, lebih kompak. Haibar Yahud, Haibar Yahud, Yesus Muhammad
sawfa yaud. Yaitu Muhammad sawfa yaud. Sekali lagi. Khaibar ya Yahud. Khaibar ya Yahud. Muhammad sawfa yaud. Yaitu Muhammad sawfa yaud. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Merdeka. Semua berikan kesaksian kepada Ustadz Kuswanto yang telah menyampaikan sambutannya. Dan selanjutnya orasi dari Front Pembela Islam Bapak Amir Hamzah, kepada beliau silakan. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Polisi. Acara sampai saya dibubarkan. Tadi sudah sampaikan kalau sampai acara ini dimulai belum bubar, akan saya bubarkan sendiri. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, bertahun-tahun saudara kita bangsa Palestina ditindas, dihabisi. Kita di sini yang nanjau di sini hanya mampu berdoa. Saat ini ambang batas Donald Trump untuk Islam. Apakah kita siap untuk mengambil Donald Trump dan genggamnya? Tidak sanggup. Sanggup berjihad. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, selama ini umat Islam dianggap tenang-tenang saja. Umat Islam dianggap kita semua dipecah belah, kita semua didomba dengan harapan umat Islam akan dikuasai. Saudara kalian, saat-saat terakhir ini tidak usah jauh-jauh, di negeri kita sendiri banyak ulama yang ingin penjara, ingin dihabisi. Antai-antai PKI berkeliaran di mana-mana. Sementara ketika ada saudara kita di Palestina sana yang saat ini sedang meregang nyawa mempertahankan kemerdekaannya, kita belum berapa peduli. Saat ini pun hari ini kita bisa melihat berapa orang yang hadir di sini. Semoga Allah catat sebagai amal baik kita. Amin ya Rabbal. Dan kelak yang akan mengantarkan kita ke surganya. Amin Allahumma. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, dulunya Palestina merupakan negara satu-satunya di antara lain negara yang mengakui kemerdekaan negeri kita yang tercinta ini. Di samping Mesir, negeri-negeri sana yang paling dulu adalah Palestina. Saat mereka tertindas, apa yang bisa kita lakukan? Saat air mata mengalir mereka, saat darah mereka mengalir untuk memperjuangkan kemerdekaannya, kita hanya bercerita di sini. Sekarang lantas saat ini pun, ketika saudara kita datang untuk berempati, bersimpati pada saudara kita, banyak orang yang tenang-tenang duduk di rumah. Mereka tidak peduli dengan saudaranya. Sementara Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda bahwa ketika ada saudara lain, seorang Muslim sakit, kita pun bisa sakit. Kalau ada saudara lain dianiaya, kita pun akan bisa sakit. Maka kita wajib membelanya sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, Donald Trump telah melanggar berbagai aturan-aturan internasional maupun konvensi nasional. Maka layak kalau kita panggil Donald Trump adalah biadab, iblis abad ini. Dan ini merupakan ciri kebangkitan Islam ketika umat yang sadar bahwa Islam harus bersatu. Islam bersatu tak bisa dikalahkan. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, berkali-kali umat Islam, kenapa mereka orang-orang Yahudi, orang Nasara berani menganiaya kita? Karena kurangnya persatuan. Kita mudah domba, Viet Empire tinggalan Belanda sampai detik ini telah mengoyak-oyak persatuan umat Islam. Timur Tengah negeri kaya, Indonesia pun kaya. Ketika semua Islam, semua orang bersatu, orang Yahudi pasti akan terkencing-kencing. Namun saudara sekalian, inilah fenomena kenyataan fakta bahwa umat Islam saat ini masih mudah diadu domba. Begitu mahalnya ukhuwah Islamiyah, mahalnya persatuan, sehingga kita mudah dicabik-cabik,
dan mudah dicaplok oleh negeri-negeri Yahudi, negeri kafir lainnya. Allahu Akbar. Untuk itu saudara sekalian, kalau detik ini, saat ini kita mungkin belum bisa datang ke Palestina, kita senantiasa memohon kepada Allah, berdoa dengan kekuatan Allah, semoga musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam dihancurkan oleh Allah secepatnya. Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Kita mampu di sini berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang kedua, jangan hanya kita berdoa, kita bangun opini juga bahwa selama ini umat Islam ternyata dipojokkan, dipinggirkan karena kita apa? Kita nggak berani membalas. Sekarang kita harus bersatu padu. Kita hajar mereka yang berani mengatakan Islam. Kita tampakkan keberanian kita. Kita nampakkan ruhul jihad kita. Bahwa hanya dengan ruhul jihad lah semua bisa kita tangani, bisa kita atasi. Kemerdekaan telah mati. Palestina mesti direbut lagi oleh umat Islam. Sebagaimana dahulu Salahuddin Al-Ayyubi telah merebut saat ini sudah saya Islam memimpin dunia lagi, sudah saatnya Islam memimpin dunia lagi untuk menentukan kemajuan Islam di seluruh muka bumi, untuk menunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Hanya dengan Islam saudara sekalian, hampir 1400 tahun, hampir 1200 tahun yang lalu, di bawah panji-panji Islam, dunia begitu makmur, dunia begitu sejahtera, karena mereka dipimpin oleh para pemimpin yang benar-benar arif dan dan saat ini momen ketika Donald Trump dari terang-terangan menantang umat Islam, kita harus tunjukkan bahwa dengan bersatunya umat Islam, Palestina kita basahi, kita rebut kembali Islam, Islam wal muslimin, fa insyaallah akan jaya. Amin ya rabbal. Terakhir saudara sekalian, pada pagi hari ini kita berkumpul di sini semata-mata untuk munajat kepada Allah, sekaligus mengingatkan para pimpinan kita, sekali lagi mengingatkan para pimpinan kita untuk ikut peduli, karena saat ini memang diakui atau tidak, diplomasi internasional sangat dipertimbangkan. Ketika negeri ini mayoritas Muslim, ketika negeri ini mayoritas Islam, ketika Indonesia berani berteriak di dunia internasional, presidennya berani berteriak, Indonesia akan mengirimkan tentaranya ke Palestina. Kalau Israel dihengkang dari Al-Quds, maka orang-orang Yahudi pun akan gentar, akan ketakutan. Tapi saat ini kami tegaskan pemerintah Republik Indonesia untuk bertindak tegas, baik dengan diplomatik, syukur-syukur dengan mengirimkan tentaranya ke Palestina. Diusirlah orang-orang Yahudi, usirlah orang Israel jahat itu, dan begitu pula Donald Trump. Semoga Allah segera berikan laknat, diberikan azab, dan Donald Trump yang saat ini masih berkuasa segera dilengsarkan, dihajar oleh Allah. Amin ya rabbal. Maka itu saudaraku sekalian, pesan kami, ingat, saat ini kita memiliki pesan yang sangat jelas, kedamaian internasional, bahwa tujuan kita membantu saudara kita di Palestina, saudara di sana yang saat ini sedang dianiaya, bahkan dengan pernyataan Donald Trump kemarin ingin memindahkan ibu kota negara Israel yang ada di Tel Aviv akan pindah ke Al-Quds, sementara kita tahu bahwa Al-Quds adalah tempatnya Masjidil Aqsa, di mana tempat suci ini adalah dulu tempat adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam harus berani mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Sanggup? Umat Islam mempertahankan Palestina merdeka, sanggup? Terima kasih. Billahi bil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kehadiran kepada Ustadz Amir Hamzah yang telah sangat menggebu-gebu, sangat bersemangat sekali untuk membela Al-Quds, ibu kota Palestina. Akhir, takbir, basuka, 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 merdeka. Oleh selanjutnya orasi dari Bapak Riono, Ustadz Riono, oleh DPRD Jawa Tengah fraksi PKS. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Israel
Alhamdulillah, pada pagi hari ini di tengah hujan rintik-rintik, kita bisa bersama-sama menyatukan hati kita, menyatukan cita-cita kita, menyatukan pikiran kita, menyatukan semangat kita, mengingatkan bahwa tanah Palestina, Al-Quds Yerusalem adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Apakah kita rela, kawan-kawan semuanya, Yahudi laknatullah, Israel laknatullah, Amerika laknatullah, dan antek-anteknya mereka menguasai Palestina? Apakah kita rela sebagai umat Islam hanya diam dan bisu pada saat kemarin Donald Trump, Presiden Amerika Serikat Yahudi, yang memberikan keputusan untuk kemudian menguasai Yerusalem untuk dijadikan ibu kotanya Israel laknatullah. Saudara-saudaraku semua, iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita hadir di sini? Kenapa kita bersama-sama seluruh warga, seluruh rakyat Indonesia, bahkan Presiden Jokowi menyerukan untuk mengutuk keputusan Presiden Donald Trump yang memicu ketegangan dunia, yang memicu kerusuhan dunia. Saudara-saudara kita di Palestina, ribuan orang mereka melakukan unjuk rasa, memprotes sekaligus berjuang untuk membebaskan Palestina. Merdeka! Kita cinta Indonesia dan kita cinta Palestina. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sejarah Palestina adalah sejarah akidah umat Islam. Para nabi dan rasul banyak dilahirkan dan kemudian menjadi tanah sucinya umat Islam. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, kita mengajak kepada masyarakat, memberikan kesadaran kepada masyarakat, mengingatkan kepada masyarakat, dan mengingatkan kepada diri sendiri kepedulian kita kepada Palestina. Yang pertama, karena Palestina Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, kiblat pertama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam seluruh dunia pada waktu itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan diam saja pada saat Al-Aqsa, tanah suci, diinjak-injak oleh Yahudi atau Israel, teman-teman? Tidak setitik pun tanah di Palestina yang kita rela, yang kita kemudian berikan kepada Yahudi Israel. Sejarah membuktikan, saudara-saudara semua, Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina pada waktu itu dirayu oleh penguasa Nasrani pada waktu itu untuk kemudian tanah Palestina ingin dibeli oleh mereka. Tapi apa kata Sultan Hamid yang kedua? Tidak! Tanah Palestina adalah tanah umat Islam. Tanah Palestina adalah tanah milik umat Islam. Oleh karena itu, hadirnya kita di sini adalah wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud ketaatan kita kepada perintah Rasulullah Muhammad SAW untuk kemudian menjaga dan memperjuangkan tanah Palestina, memperjuangkan Al-Aqsa, memperjuangkan Yerusalem.
Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Dan kita tahu saudara-saudara semuanya. Coba sini. Pas sini. Apa yang dikatakan oleh Soekarno pada waktu itu? Apa yang dikatakan Soekarno pada waktu itu? Negara-negara yang hadir dalam konferensi Asia Afrika di Bandung, negara-negara yang hadir pada waktu itu harus merdeka. Komitmen Soekarno selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Allahu Akbar. Kader kita Bapak Soekarno memberikan pembelaan dan memberikan kepastian sikap politik bahwa bangsa Indonesia harus berdiri terdepan untuk kemudian memperjuangkan Palestina Al-Aqsa sebagai tanahnya umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita hadir di sini? Ini adalah kebiasaan para salafus saleh membela, peduli, dan kita tidak diam. Mata hati kita terbuka, mata hati kita melihat penderitaan ribuan warga Palestina, yang mereka tiap hari saja. Jangan kita yang hadir di sini bisa Car Free Day, bisa mendengarkan pengajian, bisa makan bersama keluarga, bisa sholat dengan tenang. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka untuk sekedar mendirikan sholat saja mereka dihantui rasa ketakutan dan bahkan nyawa menjadi taruhannya. Sejak diputuskan oleh Donald Trump Rabu kemarin, perlakuan tentara Israel laknatullah begitu kejamnya kepada umat Islam yang ada di Palestina. Azan dilarang, sholat jamaah di masjid dilarang. Inilah tujuan mereka untuk sebenarnya ingin mengobarkan perang, ingin menjajah dunia, bukan hanya Palestina dan Al-Aqsa, tapi mereka ingin menguasai dunia dengan Israel raya mereka. Apakah kita rela, saudara-saudara? Apakah kita rela, saudara-saudara? Apakah kita rela tanah Al-Quds dikuasai oleh Israel? Oleh karena itu, mudah-mudahan hujan rintik-rintik kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita. Kalau kita ditanya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama saudara muslim itu adalah bersaudara, kita sudah tunaikan kewajiban kita untuk peduli. Kita sudah tunaikan kewajiban kita untuk kemudian perhatian kepada saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Israel, Israel, hancurkan, hancurkan. Israel, Israel, hancurkan, hancurkan. Amerika, Amerika, hancurkan, hancurkan. Amerika, Amerika, hancurkan, hancurkan. Yahudi, Yahudi, hancurkan, hancurkan. Yahudi, Yahudi, hancurkan, hancurkan. Yang terakhir, saudara-saudara semuanya, dari Batang ini kita titipkan pesan umat Islam kepada Presiden kita Joko Widodo yang akan mengikuti konferensi negara-negara Islam dunia untuk bersikap tegas sebagaimana tegasnya dia berjanji pada waktu kampanye bahwa Indonesia harus menaikkan level kepemimpinannya di tengah dunia internasional, menjadi pemimpin untuk pembelaan umat Islam yang ada di
Palestina. Kita titipkan pesan bahwa rakyat Indonesia siap membela Palestina. Siap. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak Riono DPR Jawa Tengah dari fraksi PKS. Yang selanjutnya adalah pada Bapak Prawito, kami persilakan dari Ikatan Dai Indonesia. Monggo Bapak Prawito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Mari kita selalu sanjungkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, mempertemukan hati-hati kita di sini bersama untuk